Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini yang masih koreksi ya, masih ditutup merah minus 0,28%. Mendekati area supportnya 7480 ya, ini masih berada di range area antara 7450-an sampai 7560-an. Semoga aja sih untuk besok Jumat nggak jebol ya, ini 7450-an kita lihat aja sih, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Kalau menurut saya sih polanya mungkin masih sideways seperti ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 10 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Ya sebenarnya IHSG yang bikin rame itu cuman BBRI ya untuk hari ini, dan asingnya jualan 400-an M itu yang bikin BBRI hari ini turun cukup dalam ya, 1% lebih menjelang close market tadi di sesi 2, nanti kita akan cek. Ya kalau kita lihat secara keseluruhan ya, ini masih didistribusi oleh asing saham Bank BRI. Mungkin itu juga yang bikin IHSG merah. Selain di saham BRI, untuk asingnya juga masih terus keluar ya. Beberapa hari terakhir ini di saham Adaro, perlu hati-hati teman-teman yang masih pegang saham Adaro ya. Kemudian UNTR, Netcel 57M, Bank BNI buka TPIA, hari ini asingnya keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Mayora, Bumi, Akra, PGO, cuma setelah nilai ya hitungannya nggak terlalu gede. Jadi hari ini aslinya masih Netcel dan hitungannya yang didistribusi banyak masih BBRI ya. Semoga sih besok aslinya nggak keluar cukup banyak di saham BBRI, jadi ada potensi untuk IHSG rebound naik ya, dan dijaga di level di atas level 7450-an. Pantau aja area supportnya ini untuk besok 7450-an ya untuk IHSG, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk resistennya masih di 7560-an. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Seperti biasa BBCA hari ini masih bisa bertahan di atas 10.400, malahan ditutup hijau, naik 75 poin ke level 10.500 ya. Untuk saham BBCA masih cukup kuat untuk teknikalnya, bisa bertahan di atas 10.400 untuk hari ini ketika IHSG merah ya, karena untuk BBCA juga nggak seperti Bank BRI ya. Hari ini malahan aslinya masuk sih di BBCA walaupun cuman berapa tadi 10,7 M ya, dan hitungannya sepi untuk BBCA. Nilai transaksinya 535 M-an, hitungannya untuk kelas BBCA belum terlalu ramai. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BBCA sebagian asing keluar, sebagian lagi masuk. Untuk transaksinya didominasi oleh asing, dan kalau kita perhatikan yang keluar AK, RXDX, dan yang nampung CCBK, ZP ya. Cuman secara keseluruhan sih kayaknya lebih banyak yang masuk. Mudah-mudahan aja untuk besok BBCA juga masih bisa bertahan di atas 10.400 ya. Kalau IHSG bisa rebound mantul naik ya, semoga aja BBCA juga bisa naik lagi lebih tinggi untuk besok Jumat ya. Kita lihat aja level 10.400, semoga nggak jebol lagi di bawah itu masih jadi area support terdekatnya untuk saham BBCA. Kalau melihat hari ini nggak terlalu rame, misal besok masih sepi ya, mudah-mudahan paling nggak sideways atau masih bisa bertahan di level 10.400-an ini. Oke, itu untuk saham BBCA. Kembali lagi disclaimer ya, cuman kalau tiba-tiba rame langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan gas untuk saham BBCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini merah lagi, walaupun tadi sempat hijau ya, sedikit open ke bawah, naik mendekati resistennya cuma di 4970-an aja sih untuk harga tertinggi hari ini BBRI, tapi nggak bisa nyentuh resisten, malah turun 1,42% ke level 4860 ya. Ya mungkin ini kesempatan lagi sih buat teman-teman yang belum punya posisi dan kalau mau entry ya, kemarin itu naik cuman gagal breakout malah koreksi lagi.
di level 4860 cukup menarik ya. Semoga aja potensi profitnya cukup gede dan resikonya nggak terlalu gede untuk entry di level harga saat ini. Tapi buat teman-teman yang udah punya posisi di atas, kalau mau average turn lagi ya lihat manajemennya ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham BBRI biasanya sih kalau turun asing retailnya masuk. Aslinya keluar 446 eman lebih, cukup banyak ya. Hari ini masih cukup ramai untuk saham BBRI. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk lokalnya sendiri yang masuk ya kan, PIP, PD, CC, OD, XL, NI, XI ya, sebagian kebanyakan broker-broker retail hari ini masuk di harga bawah ya di saham BBRI ya. Semoga aja kalau besok rebound belum tinggi-tinggi banget, masih berani hold ya, sehingga bisa apa ya, ya kita lihat aja besok sih untuk saham BBRI. Kalau lihat transaksi hari ini aja sebenarnya nggak terlalu bagus ya, karena didistribusi oleh asing besar-besaran, yaitu ada ZP net sell 390,4 M, kemudian AK 121,7 M, YU, RX versi asing keluar, dan yang nampung untuk asingnya BK sama KZ aja nih paling banyak. Nggak sebanyak asing keluar, dan untuk lokalnya sendiri yang masuk didominasi broker-broker retail. Jadi untuk di awal market untuk saham BBRI hati-hati aja, kayaknya ada potensi masih merah dulu ya di awal market, tapi setelah running trade ya kita nggak bisa mastiin ya. Siapa tuh tiba-tiba ada yang cukup banyak asingnya masuk, nanti bisa rebound. Kita lihat aja sih untuk besok. Yang pasti kalau di awal market merah, jangan buru-buru buat entry, atau lihat situasi dan kondisinya aja dulu ya. Kalau mau masuk untuk jangka panjang sih disclaimer ya, mulai nyicil-nyicil untuk besok. Semoga aja tahun ini bisa rebound untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau secara Fibonacci sih supportnya lumayan dalam, ada di 4.640-an ya. Cuman kita lihat aja besok apakah masih bisa buat low baru di bawah 4760 atau enggak. 4760 itu harga terendahnya ya waktu itu saham Bank BRI pas tanggal 8 Oktober ketika rebound tinggi itu nyentuh level ini. Jadi pantau aja untuk besok ini 4750, 4760 kalau masih merah dan di area sini nggak bisa buat low baru ya, mudah-mudahan bisa mantul naik. Cuman kalau buat low baru di bawah 4760 tunggu di area support 4640 aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, makin merah makin turun makin menarik sebenarnya ya. Oke, kembali lagi disclaimer untuk resistannya masih di 4990. Transaksi hari ini kurang begitu bagus, jadi di awal market jangan buru-buru buat HK ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga naik sih ya. Untuk saham Bank Mandiri tadi sempat naik tapi habis itu turun lagi. Ini close di harga penutupan yang kemarin, jadi masih sideways untuk saham Bank Mandiri. Untuk resistennya masih di 7075, hari ini naik cuman nggak sempat cuman mendekati resistennya aja ya, nggak sempat nyentuh, apalagi breakout malah turun lagi. Agak nanggung sih kalau besok mau entry. Ini di tengah-tengah antara support sama resisten. Untuk supportnya masih di 4750. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank Mandiri ya, hari ini tanggal 10 aslinya keluar 24,2 M. Hitungannya sepi sih untuk saham Bank Mandiri, nilai transaksinya cuma 300-an M dan net sell 24 ya, nggak terlalu rame. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Bank Mandiri secara keseluruhan sih tanggal 10 Oktober. Ada yang distribusi yaitu YU, cuman yang nampung juga didominasi oleh asing sih. Jadi transaksinya didominasi oleh asing. Untuk asingnya yang keluar YU, TP, dan yang nampung untuk asingnya ada AK, CC, BK. Cuma secara keseluruhan untuk asingnya hari ini masih net sell. Kemudian untuk lokalnya sendiri net apa ini ada yang jualan ya. Untuk lokalnya LG, MG, BK lumayan juga. Jadi mending untuk besok ya kalau untuk trading jangan buru-buru, wait and see aja dulu. Tapi kalau untuk jangka panjang sih mau nambah muatan juga disclaimer ya, fundamentalnya juga cukup bagus untuk saham Bank Mandiri. Untuk trennya juga masih
tren besarnya masih bullish, tapi beberapa hari terakhir ini cenderung sideways di range area 6750 sampai 7075. Jadi kalau mau cari aman mungkin nunggu konfirmasi breakout aja ya kalau naik, atau kalau masih turun tunggu dekat area support. Itu lebih aman kalau untuk swing atau trading. Tapi kalau untuk investasi ya disclaimer ya kalau mau nyicil-nyicil lagi. Itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini naik, tapi ini ya masih kurang kuat. Naik 0,99% aja ke level 5125 untuk saham ASII. Trennya masih sideways, cuman apa ya, ini besok come-date atau kapan? ASI come-date-nya tanggal tanggal 11 besok ya. Berarti buat teman-teman yang pengen dapat dividen ya besok bisa entry di saham ASI. Cuman resikonya di hari Senin ada potensi gap down ya, ada potensi open gap bawah. Jadi ya semoga aja nggak terlalu dalam, pas XDAT ya, pantau aja area supportnya ini. Disclaimer buat teman-teman yang besok mau entry, hitungannya sih kalau untuk jangka panjang ya kayaknya di harga saat ini sebenarnya nggak terlalu mahal. Jadi kalau mau dapat dividen dan juga resikonya nanti juga bisa balik lagi ya sebenarnya lumayan berani sih buat entry. Cuman ini disclaimer ya, kalau mau masuk di saham ASI di harga saat ini hitungan juga belum terlalu mahal. Secara valuasinya ini malah cenderung murah ya untuk saham sekelas ASI. PB cuma 1 kali aja, lebih dikit. Kemudian pairnya cuma 6 kali, ROE-nya juga masih lumayan ya. Ya sebenarnya lumayan menarik sih buat entry di harga sekarang ya. Yang penting sabar aja, misal besok pas XDAT open gap bawah pun juga ya semoga aja nanti bisa rebound ya menjelang akhir tahun. Kita lihat aja besok ya. Untuk transaksinya hari ini tanggal 10 Oktober untuk asingnya masuk ini walaupun belum terlalu banyak 3,2 M, dan hitungannya sepi ya untuk sama ASI. Masih wait and see untuk pemain-pemain besarnya. Mungkin habis bagi dividen lebih volatile kemungkinan untuk sama ASI. Kalau menurut saya sih seperti itu. Biasanya kalau menjelang pembagian dividen sepi itu habis bagi dividen lebih ramai. Kalau kita perhatikan di sini sebagian retail masuk, ini XL, XC masuk, CC masuk cukup banyak 38 M-an, itu CC versi asing ya, didominasi CC versi asing. Untuk asingnya yang keluar KZ, AK, ZB. Untuk lokalnya sendiri net sell ya. Untuk besok mungkin ya harapan kita sih bisa naik ya, apalagi pas come-date kan siapa tahu banyak yang minat buat ngeleksi sama ASI di harga yang sekarang yang hitungannya belum terlalu mahal. Pantau aja level ini, resistennya masih di 5175 ya. Kalau menurut saya sih masih sideways seperti ini ya untuk besok. Kalaupun naik kayaknya juga nggak tinggi-tinggi banget. Kalaupun turun ya supportnya di sini, semoga nggak jebol di bawah 4990. Kalau misal pas XDAT turun di bawah 4990 ya berarti pantau level 4850-an mungkin buat teman-teman yang mau entry ya. Oke, itu untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bukalapak yang hari ini turun lagi cukup dalam setelah kemarin gagal breakout, ikut merah-merah ya untuk candlenya. Hari ini candlenya juga nggak bagus-bagus banget sih. Ini secara teknikal jebol support 130, close di 129 ya. Turun lagi cukup dalam. Ya amannya untuk trading ya emang ya, untuk saham-saham yang fundamentalnya nggak bagus-bagus banget. Penting untuk scalping ya, kalau udah naik profit lumayan tinggi diamankan aja ya. Kalau untuk jangka panjang yang mending saham-saham yang profit. Kalau kita lihat di sini saham-saham yang profit dan bisnisnya jelas ya, untuk saham Bukalapak ini apa ya? Mungkin ada yang masih pakai aplikasinya, bisa tulis di kolom komentar ya.
Kalau kita lihat di sini untuk saham Bukalapak coba. Hari ini aslinya keluar 33 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail, Bukalapak hari ini tanggal 10 secara keseluruhan ya ada didistribusi oleh CC, AK dan mereka asing ya, jadi didistribusi oleh asing. Ditampung lokal dan sebagian retail masuk ya. Kalau mau entry apa ya? Ya mungkin buat teman-teman yang udah masuk hari ini dan voting loss untuk besok sih saran saya jangan buru-buru buat average down misal di awal market merah ya. Untuk support terdekatnya ada di 125, mungkin pantau aja 125 ini kalau misal besok turun dan ada yang jaga kasih ya bagus ya. Cuman kalau sampai buat low baru di bawah 125 ya udah jangan buru-buru buat entry wait and see aja dulu, takutnya bisa ke 117an lagi ke bawah ya, di bawah 120. Nah itu kalau mau entry yang penting sabar aja, semoga cara risikonya nggak terlalu tinggi ya kalau entry di bawah 120-an. Tapi kalau masih di 129 130 agak sayang, agak nanggung sih, takutnya kalau masih turun ya. Ya mungkin seperti itu aja untuk besok. Di awal market kalau langsung merah wait and see, tunggu atau pantau 124 125. Dan kalau hijau dan bisa breakout dan bertahan di atas 130 sih resisten selanjutnya di 135 ya. Disclaimer ya buat teman-teman yang mau trading, siapa tahu besok ada yang goreng naik. Cuman kalau lihat transaksi hari ini kurang bagus-bagus banget sih, kayaknya ada potensi masih merah dulu di awal market. Oke, itu untuk saham Bukalapak. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini turun lagi ya, koreksi lagi setelah kemarin gagal breakout. Hari ini juga sempat naik sih mendekati resistennya, cuman nggak bisa breakout, malah turun lagi. Itu minus tipis 0,34% ke level 2950. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom ya, TLKM. Telkom hari ini aslinya net sell 8,8 M dan hitungannya untuk kelas Telkom itu sepi sih. Masih wait and see untuk para pemainnya, mungkin nunggu laporan kuartal 3 keluar atau gimana ya untuk saham Telkom. Telkom hari ini tanggal 10, kayaknya untuk saham Telkom itu nanti kalau rame itu langsung ngegas ya, soalnya secara teknikal ini hitungannya di harga bawah masihan ya, masih di area bottom, jadi ada sentimen bagus aja, semoga aja bisa ngegas naik. Yang penting sabar aja buat teman-teman yang misal kemarin udah ambil di bawah dan kok nggak naik dikit turun lagi ya, sabar aja dulu ya. Kalau saham market capnya cukup gede, yang floating di publik juga cukup banyak ya, memang pergerakannya seperti ini. Kalau kita lihat di sini tanggal 10 Oktober sih ada yang aku menampung si YUBK ya, YUBK-nya juga asing. Walaupun yang jualan juga asing, CC, DX, ZP, AKRX, cuman yang nampung asing juga. Jadi semoga aja ada yang mau jaga harga untuk beberapa hari ke depan di saham Telkom ya. Mungkin nunggu window dressing tahun ini atau Januari efek, mudah-mudahan sih bisa break di atas 3.300 ya, itu harapan kita sih. Soalnya kalau kita lihat historinya menjelang bagi dividen tahun ini apa ya, pas awal-awal tahun ini ya, April ini gap down-nya lumayan lebar. Jadi kalau bisa breakout di atas 3.300-an ya, mudah-mudahan nutup gap ini. Kemungkinan sih bisa ya, mudah-mudahan ya untuk tahun ini ke 3.400-an buat tutup gap, mudah-mudahan, kita tunggu aja ya. Cuman masih sepi, karena masih sepi jadi pergerakannya masih kurang volatile, jadi sabar aja dulu. Yang mau entry sih disclaimer, cuman ya sabar ya. Kalau mau yang lebih volatile lagi kayaknya menarik di BBRI ya, volatilitasnya lebih tinggi dibandingkan Telkom. Itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang masih di situ-situ aja. Ya gimana kalau nggak ada pemain besar masuk ya, siapa yang mau gerakin ya? Retail kayaknya nggak sanggup ya buat gerakin saham brand. Kalau kita lihat di sini untuk saham brand hari ini, asingnya keluar 6,1 M dan masih sepi, ini malah makin sepi aja, nilai transaksinya 60-an M. Untuk sekelas brand loh, market cap terbesar ke berapa ini, pertama atau kedua ya, di IHSG ya.
Kalau kita perhatikan retailnya masuk lagi ini nambah muatan atau baru entry ya, kita nggak bisa mastiin ya. YU, PD, XY pada masuk, AK-nya malah jualan lagi, BK-nya juga net sell walaupun 1 eman lebih. Ya, jadi masih kurang bagus transaksinya. Saran saya masih seperti kemarin-kemarin, jangan kebanyakan average down ya. Yang udah punya posisi dan floating loss ya, kalau nggak mau cut loss sabar aja. Kemungkinan kalau AKBK-nya masih terus jualan dan nggak ada pemain besar yang masuk, ya masih seperti ini untuk pelanya turun-turun perlahan ya. Hati-hati aja kalau tiba-tiba yang distribusi banyak, kan kita nggak tahu yang pegang barang posisinya masih floating profit berapa persen. Kalau sampai jebol low baru di bawah 5.500 itu agak ngeri ya untuk saham brand. Jadi ya berharap aja sih nggak ada yang distribusi banyak dalam waktu dekat ini di saham brand. Itu untuk saham brand. Kembali lagi disclaimer, kemungkinan untuk besok kayaknya masih sama sih, kalau nggak sideways malah turun gigit, turun perlahan ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Wika yang hari ini turun lagi setelah tadi naik nyentuh resisten ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit, di resistennya ya lumayan ya, udah diamankan. Karena sering kemarin juga kita bahas ya, untuk saham Wika ini kemungkinan ya ini kalau gagal breakout ya turun. Hari ini turun 3,40% setelah nyentuh resistennya 426. Kalau kita lihat untuk transaksinya Wika, apakah bisa ada potensi turun lagi? Hari ini tanggal 10 asingnya net sell 5 eman. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Wika hari ini tanggal 10 Oktober didistribusi oleh CC ya, 3 eman lebih, dan yang nampung PD. Lihat transaksinya hari ini, sesinya versi asing, yang nampung lokal. Secara keseluruhan market maker utamanya YP, CC, CP, ketika-tikanya net sell. Kalau kita lihat dari awal bulan untuk saham Wika ini gak ada akumulasi banyak ya, jadi mungkin masih sideways sih. Jadi buat teman-teman yang mau entry, amannya nunggu dekat area support sih, apalagi ini setelah kemarin gagal breakout ya. Takutnya kalau besok masih turun, jadi jangan buru-buru buat entry, tunggu dekat area support kalau mau entry, itu lebih aman ya. Mungkin seperti itu aja untuk saham Wika. Mungkin untuk polanya masih seperti ini, side konsolidasi. Pantau aja resistennya di 424 kalau naik, dan supportnya di 350. Oke, itu untuk saham Wika. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Untuk saham BRMS hari ini kita cek dulu untuk transaksinya ya. Hari ini BRMS gimana? Tanggal 10 hasilnya keluar 9,2 M. BRMS hari ini tanggal 10 Oktober. Kalau kita lihat sih secara keseluruhan ada BK ya yang akumulasi 18 eman dan BK-nya versi asing. Walaupun yang jualan juga didominasi asing, AZ, AK, DP ya. Untuk lokalnya sendiri net buy sih, sedikit net buy. Kalau kita lihat lebih detail BRMS waktu itu ya mentok di sini sih, belum bisa breakout di atas 286 ya. Jadi gagal breakout, harga sahamnya turun-turun. Kalau mau entry di level 262 ini agak nanggung sebenarnya kalau secara teknikal. Resikonya cukup dalam ya kalau tiba-tiba ada yang distribusi. Cuman buat naik sih ini trennya udah bullish untuk saham BRMS ini, jadi agak nanggung ya. Amannya kalau mau entry mungkin nunggu koreksi dekat area support, dan mudah-mudahan yang jaga harga dan mantul naik itu lebih aman sih. Tapi kalau mau masuk di harga sekarang sih disclaimer, cuman resiko ditanggung sendiri ya. Ya emang sih. Untuk saham BRMS ini aja sih. Lihat candlenya hari ini kurang bagus. Lihat transaksinya juga ada yang nampung tapi ya BK. Coba kalau kita lihat dari tanggal 1 ini untuk saham BRMS.
Yang pegang barang paling banyak RF, dan RF-nya kayaknya belum keluar ya, sampai hari ini pun belum keluar. RF A B C D E F G RF. Ini RF keluar ini 2,8 M aja, jadi masih punya banyak barang. Kalau kita lihat dari tanggal 1, RF-nya masih net buy cukup banyak, dan rata-rata belinya di harga 250-an. Berarti floating profit ya, kalau kita cek dari tanggal 1 ya, mungkin patok aja 250 ini kalau turun ya. Turun buat lo baru di bawah 250, wait and see aja dulu. Cuman kalau ada harga, disclaimer buat teman-teman yang mau trading ya, untuk saat ini amannya buat trading aja, buat teman-teman yang minat masuk di saham BRMS ya. Mungkin seperti itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini mantul naik lumayan, setelah bukan mantul sih, melanjutkan kenaikannya ya. Mantulnya kan kemarin pas untuk area support ya, jadi buat teman-teman yang ambil di support ya lumayan nih, floating profit beberapa persen ya. Mudah-mudahan saja untuk besok masih bisa naik sih. Dan untuk target price-nya di 1560 1570 masih di level ini kalau mau taking profit ya. Kalau bisa breakout ya nggak menutup kemungkinan bisa ngejar 1680-an ya kalau bisa breakout. Cuman kalau masih sideways ya kemungkinan koreksi lagi setelah nyentuh resisten. Kita lihat aja besok, semoga aja naik uji 1560-an, tinggal lihat apakah bisa breakout atau enggak. Kalau kita lihat di sini Antam transaksinya hari ini aslinya masuk 5 M-an. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk Antam tanggal 10. Ya retailnya keluar ya, SQ, XL, XI, GU keluar, dan yang nampung EP, BKZ. BK-nya versi asing, ZP-nya juga versi asing, EP-nya versi lokal. Jadi lokalnya ada yang akumulasi yaitu EP, ini cukup banyak loh, 8,2 M, dan nilai transaksinya 10,6 ya, jadi itu akumulasi. Untuk aslinya juga ada yang net buy cukup banyak, jadi mudah-mudahan sih masih bisa naik untuk saham Antam. Untuk target price-nya masih di sini 1560-an ya. Untuk polanya ya mungkin seperti ini. Kalau gagal breakout koreksi turun, kalau berhasil breakout ya ngejar 1670-an. Oke, itu untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini aslinya keluar lagi. Harga sahamnya nggak kemana-mana ya, sideways di atas, cuman aslinya cenderung keluar dalam beberapa hari terakhir ini di saham Adaro. Hati-hati ya kalau tiba-tiba longsor, supportnya cukup dalam di 3560-an. Buat teman-teman yang udah floating profit sih ya, kalau nggak tujuan kalian capital gain, yang penting diamankan aja sekarang ya, cuman disclaimer ini. Tapi kalau tujuannya untuk dividen ya juga kalau mau di hold juga ya itu keputusan masing-masing. Kalau kita lihat untuk saham Adaro ya, aslinya hari ini keluar lagi soalnya sebanyak 60-an M, ini makin banyak aja. Kalau kita lihat lebih detail, Adaro tanggal 10 yang nampung LG versi lokal. Aslinya jualan ya, ada BK, BP versi asing yang jualan. Untuk besok mungkin masih sideways ya, kalaupun naik itu ya kayaknya mentok di 4050 ya kayaknya. Cuman untuk besok mungkin masih seperti ini untuk polanya, sideways. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini koreksi lagi. Oh naik ya, ternyata naik di sesi kedua atau kapan nih? Misalnya tadi pas saya lihat merah sih, mungkin pas lagi turun ya. Tadi itu sempat turun ke level 124 dan naik, tapi masih gagal breakout ya hari ini. Price-nya pas sih di resisten 131, 132 itu resistennya. Secara tren ini bullish ya, secara tren bullishnya belum patah. Kemarin itu emang koreksi cukup dalam, cuman ya nggak menutup kemungkinan turunnya itu cuman koreksi wajar ya, wajar sih kalau koreksi. Cuman kalau naik terus itu malah nggak wajar. Mungkin lihat di awal market ya untuk saham Bumi, siapa tahu besok bisa langsung hijau dan ngegas naik. Resistennya tadi 150. Tapi kalau merah buat NC aja dulu karena supportnya masih di 120.
Kalau kita lihat di sini untuk saham Bumi hari ini asingnya masuk, jadi naik di strike asing, akumulasi asing 23 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, Bumi hari ini tanggal 10 secara keseluruhan diakumulasi oleh KI ya. Dan untuk KI-nya yang masuk itu versi asing sih, ya itu KI versi asing. 100% transaksinya baik di saham Bumi ya, jadi murni akumulasi untuk KI versi asing di saham Bumi. Semoga aja besok bisa naik ngegas ya. Ini pasti ada alasannya berarti masuk segini banyak dan tidak melakukan penjualan sama sekali ya untuk saham Bumi. Jadi buat teman-teman yang mau entry untuk trading besok bisa pantau di awal market untuk saham Bumi ya. Semoga aja sih bisa tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Itu untuk saham Bumi, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.